saat kami berkumpul Tuhan, Roh-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Bawa hatimu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Mari saat hatimu menyembah, hati kami mulai menyembah atas kami, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Allah, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru
jawaban di setiap doaku. Amin. Saat ku menyembah Roh-Mu. Mari bangkit berdiri, katakan, Tuhan, aku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, saat ku menyembah, ku percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Jesus. Ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu sempurna. Amin, amin. Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, kami ada karena kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau yang sempurnakan semuanya Tuhan. Apa yang kami mau, apa yang kami inginkan tidak sempurna, tapi rancangan-Mu adalah rancangan yang sempurna Tuhan. Berdoa, menyembah Engkau. Mari sekali lagi katakan dengan lembut, Tuhan, 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 Tuhan. Ini kami orang-orang yang selalu percaya kepadamu dan akan terus percaya padamu. Sempurnakan Tuhan, bekerja dengan luar biasa. Amin, amin. Kuasa Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu
dalam hadirat-Mu ada sukacita Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada kelepasan. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan kami bertas. Kami tidak pernah sendiri. Kami punya Tuhan yang ada bersama dengan kami. Pagi hari ini kami datang Tuhan. Biar kami pulang dengan tidak biasa Tuhan. Kami pulang bawa sukacita. Kami pulang bawa damai sejahtera. Kami pulang bawa kemenangan yang dari Engkau. Karena pengharapan kami di dalam Kau tidak akan pernah mengecewakan. Mari Tuhan, setiap kami yang datang dengan lemah Kau berikan kekuatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang memerlukan dukungan doa atau apapun itu Tuhan. Engkaulah Allah yang sumber jawaban kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih karena kami punya Engkau. Teruslah ada di tempat ini, menjamah setiap kami, melawat setiap kami. Karena kami tahu di mana ada Tuhan, ada mujizat. Di mana ada Tuhan, ada kelegaan. Di mana ada Tuhan, ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, semuanya ya Tuhan, pujian, penyembahan, firman yang disampaikan. Semuanya yang berasal dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalam kita, kita akan apa? Kita akan menari seperti Daud menari. Siap? Lihat dong kiri kanannya, bisa kasih senyumnya. Lihat di belakangnya juga, biar kenal satu sama lain. Hey. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Bila roh Allah, yo, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Oh, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Pujian ini bilang bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Masih susah, masih sakit, masih banyak beban, gak apa-apa, yang penting ada Tuhan, amin. Semua akan mendatangkan sukacita kalau sama Tuhan. Ada gayanya, kita ikutan ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bisa? Yang di atas masih ngeliatin saya aja. Ayo ikutan ya, coba yang di atas dulu ya. Ke depan dulu, 1, 2, 3. Bila roh Allah ada. Nah, boleh. Jangan malu. Tuhan suka dengan Daud. Amin. Karena dia suka menari dan memuji Tuhan. Siap ya? Yuk kita mulai. Yuk. Boleh tepuk tangan dulu. Gerakan kiri kanan. Di dalam Tuhan ada sukacita. Oke. Siap ya? Bila roh Allah menari.
bersedot menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan sekali lagi ya, bersedot ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari, ku kan menari, seperti Daud menari. yes, 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 ku kan menari, seperti Daud menari. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Seperti Engkau mengasihi Daud Tuhan, biar Engkau juga mengasihi setiap kami. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Bukan untuk dicintai Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau sudah terlebih dulu mencintai kami. Kami menari, kami memuji, kami menyembah. Karena kami mau bilang kami mencintai Engkau Tuhan. Karena dalam keadaan apapun kami percaya, kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dalam keadaan apapun, hati kami percaya Tuhan. Hati kami percaya Tuhan. Ya Rama ya Syaka. Sekalipun aku dalam lembah Gelap, ku tak takut, sebab kau beserta. Kita punya Allah yang dahsyat. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisi. Mari engkau yang percaya angkat tangan dengan iman. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Yo, sekali lagi. Aku percaya. Selanjutnya saya serahkan kepada berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Satu kali lagi, aku percaya Bapa. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Bajikan kemuliaan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bukan sekedar percaya yang datang dari mulut kami Tuhan. Tapi kami sungguh-sungguh percaya dari hati kami. Engkau benar Allah kami yang berkuasa. Engkau benar Allah kami yang ajaib. Allah yang heran, Allah yang besar. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang Kau limpahkan di dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami bisa datang di dalam bait-Mu. Memuji Engkau, membesarkan nama-Mu. Juga mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan Tuhan itu akan mendatangkan kesukaan bagi hati-Mu. Oh, bukan sekedar mendatangkan kesukaan bagi hati-Mu Tuhan. Tapi kami percaya kami menjadi anak-anak yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang tibalah saatnya di mana kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan kuduskan pikiran, alam dan hati kami. Biarlah kami fokus kepada kebenaran firman-Mu. Sebab hidup ini memerlukan Engkau di dalamnya. Hidup ini memerlukan firman-Mu yang membuat kami berkemenangan di dalam Engkau. Mari Tuhan, Engkau sendiri akan berkata-kata buat kami. Sebab itu kami undang kuasa urapan-Mu akan memenuhi hati kami semua. Menguasai mulut, lidah dan pikiran hamba yang membawakan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang menolong kepada kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Tanpa terasa kita sudah berada di minggu terakhir dari bulan Maret. Sebentar lagi kita masuk bulan April. Dan di dalam bulan April ada satu peristiwa yang dahsyat yang menjadi dasar iman kita. Yaitu di mana Yesus disalibkan tetapi dia tidak mati. Dia kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, sebab itu kita mau terus percaya kepadanya. Karena kita tahu bahwa dia adalah Allah kita yang ajaib, Allah kita yang heran. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman yang berjudul Nasib Berubah Karena Doa. Ya, firman Tuhan berjudul Nasib Berubah Karena Doa. Mungkin ada yang bertanya, kenapa doa itu bisa mengubah nasib seseorang? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena kita tahu bahwa yang namanya doa itu bukan sekedar mantra. Yang namanya doa adalah memohonkan sesuatu kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dan memberikan kuasanya, memberikan mujizatnya kepada orang yang percaya kepadanya. Baik, kita akan melihat di dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Roma, pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada 3 hal yang harus kita miliki di dalam hidup ini. Saudara, apa itu? Bersukacita dalam pengharapan. Artinya apa? Ketika kesulitan datang di dalam hidup kita,
Kita tidak boleh dikuasai oleh kesulitan ini. Kita tidak boleh hanyut di dalam kesulitan ini. Karena ketika kita dikuasai dan hanyut di dalam kesukaran ini, maka yang namanya sukacita tidak akan muncul di dalam hati kita. Kenapa? Dengan kita memandang bahwa kesulitan itu membuat kita susah di dalam hidup ini, pengharapan kita juga akan hilang. Saudara, sebab itu firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara supaya kita tetap bersukacita dalam pengharapan. Ada apa dalam pengharapan? Pengharapan kita itu adalah kepada Allah yang dahsyat. Pengharapan kita kepada Allah yang berkuasa. Pengharapan kita kepada Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Berikutnya, sabarlah dalam kesesakan. Setiap orang yang hidup di dalam dunia ini akan mengalami kesulitan. Setiap orang yang hidup di dalam dunia ini akan mengalami tekanan. Setiap orang yang hidup di dalam dunia ini akan mengalami kesesakan. Tetapi firman Tuhan katakan sabar. Kenapa sabar? Karena kadang-kadang Tuhan bekerja melalui kesesakan yang kita alami. Kenapa sabar? Karena kadang-kadang Tuhan bekerja melalui kesesakan yang kita alami, yaitu apakah kita tetap beriman kepadanya atau tidak. Saudara, dan yang ketiga, tiga hal ini tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain, tapi harus menjadi satu kesatuan di dalam hidup kita, yaitu bertekun dalam doa. Saudara yang kekasih, seringkali kita mendengar kata bertekun, tetapi adakah kita sudah bertekun di dalamnya? Karena artinya bertekun itu tidak terputus-putus. Kalau terputus-putus, misalnya minggu ini ibadah, minggu depan enggak. Minggu depannya lagi ibadah, minggu depannya lagi enggak. Itu namanya ibadah yang kita lakukan secara terputus-putus. Begitu juga di dalam doa kita. Ada orang yang hanya berdoa waktu ke gereja, tapi di rumahnya dia tidak berdoa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mau supaya kita bertekun di dalam doa. Karena yang namanya bertekun itu setiap saat kita berdoa kepada Tuhan. Setiap saat kita berkomunikasi kepada Tuhan. Ini yang menjadi dasar kita mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, berbicara mengenai nasib, orang seringkali berkata, nasibmu lebih baik daripada nasibku. Orang seringkali berkata, nasibku ini jelek banget loh. Kenapa Tuhan kok nasibku ini jelek banget? Saudara yang kekasih, dan biasanya kalau orang yang seperti itu kepengen mengubah nasibnya. Ada yang dengan bekerja keras. Ada yang berubah tidak dengan bekerja keras? Ada. Ada, bukan tidak ada. Saudara, tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita di dalam segala hal bertekun di dalam doa. Dengan kata lain, di samping kita bekerja, kita perlu juga berdoa. Ada bahasa Latin yang berkata ora et labora, ya, betul ya? Apa artinya? Artinya bekerja dan berdoa, atau dibalik, berdoa dan bekerja. Berdoa saja, bagaimana? Saudara yang kekasih, Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi orang di samping berdoa, kita juga bekerja. Karena ada firman yang mengatakan seperti itu. Saudara, dan kalau kita bicara berdoa, artinya seseorang datang kepada Tuhannya dan meminta sesuatu kepada Tuhannya dan berdoa kepada Tuhannya. Tolong diklik. Ya, saudara, kemudian setiap agama pasti mengajar cara berdoa kepada umatnya. Dan biasanya cara berdoa kepada Tuhan itu berbeda antara yang beragama A dengan yang beragama B dengan yang beragama C, berbeda. Sesuai dengan ajaran agamanya atau keyakinan dari orang yang mengajarkannya masing-masing. Nah, di dalam kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, iman Kristen mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa adalah seperti apa yang
ajarkan di dalam Alkitab. Bicara Alkitab itu bukan hanya perjanjian lama. Bicara Alkitab itu bukan hanya perjanjian baru. Tetapi Alkitab yang kita imani adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau kita hanya percaya kepada perjanjian lama, kita tidak berbeda dengan orang Yahudi yang tidak percaya Yesus. Kenapa? Di dalam perjanjian lama ada nubuatan tentang Yesus, tetapi belum digenapi. Digenapinya di mana? Di dalam perjanjian baru. Sebab itu orang yang percaya kepada Yesus mengimani kepada dua kitab ini, perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara, hari ini kita mau belajar dari perjanjian lama. Mengapa dari perjanjian lama? Di dalam perjanjian lama, ini menurut yang sudah mempelajari, menyelidiki ya, ada 450 doa permohonan kepada Tuhan dan 400 itu dijawab oleh Tuhan. Saudara, dan salah satu diantaranya adalah doa Yabes. Doanya Yabes kepada Tuhan. Nah, saya pernah berkata bahwa saya sudah dulu pernah menyiapkan khotbah tentang doa Yabes ini, tetapi pada saat itu Tuhan mau saya berbicara lain. Tetapi rupanya Tuhan bawa lagi saya kepada doa Yabes ini. Kita seringkali menyanyikan doa Yabes, betul ya? Tetapi kita tidak ngerti backgroundnya itu seperti apa. Belakangnya itu, latar belakangnya itu seperti apa. Mengapa kita menyanyikan doa Yabes? Saudara, pagi hari ini kita mau belajar. Kenapa sih ada lagu atau pujian yang judulnya adalah doa Yabes? Saudara, mari kita buka di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam 1 Tawarikh, ayatnya tidak terlalu banyak, hanya 2 ayat saja, yaitu di dalam 1 Tawarikh, pasal yang keempat, ayat 9 dan 10. Ya, 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang bawa Alkitab, silakan lihat dari Alkitab masing-masing. Yang tidak membawa bisa mengikuti dari tayangan yang di atas ini. Ayat yang ke-9 dari 1 Tawarikh 4. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Di mana nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesulitan. Ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaan itu. Saudara, cuma 2 ayat ini aja tentang Yabes. Kenapa? Kalau saudara lihat perikopnya, itu judulnya adalah keturunan Yehuda dari cabang lain. Jadi saudara tahu ya bahwa orang Israel itu kan ada keturunan-keturunannya. Nah ini dari keturunan Yehuda, tapi cabang yang lain. Saudara, nggak ada cerita yang istimewa dari Yabes ini. Kalau kita lihat hanya 2 ayat saja. Kenapa? Karena memang sebetulnya ini tidak berbicara mengenai Yabes, kehebatannya dan lain sebagainya. Tetapi ini berbicara mengenai keturunan Yehuda dari cabang yang lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi walaupun hanya 2 ayat, dari 2 ayat ini bisa kita mendapatkan banyak hal. Saudara, nama Yabes, tolong diklik. Nama Yabes itu berasal dari bahasa Ibrani Yabetz yang artinya duka cita, sengsara, penderitaan, tekanan batin, yang berkaitan dengan yang susah-susah. Nah kenapa sih ibunya memberi nama Yabes kepada dia? Saudara, karena ibunya merasa sulit waktu melahirkan dia. Sekarang belum ada sesar. Zaman itu belum ada sesar. Sekarang sudah ada sesar. Kalau panggul sempit, dokter nggak mau ambil risiko.
Dan kemudian dokter katakan ini harus sesar. Tetapi zaman dulu nggak ada. Suka nggak suka, lahir secara biasa. Saudara yang kekasih, dan itu menimbulkan kesakitan yang luar biasa. Ketika ibu daripada Yabes, ibu Yabes pun namanya tidak disebutkan di dalam Alkitab. Saudara, kalau disebutkan di dalam Alkitab itu berarti sesuatu yang penting. Yang dari dalamnya bisa kita pelajari sesuatu. Tolong diingat, peristiwa apapun juga yang terjadi di dalam Alkitab, sesederhana apapun juga yang tercatat di dalam Alkitab, itu menunjukkan bahwa Allah mau kita belajar sesuatu dari dalamnya. Termasuk tentang Yabes ini. Kalau tadi saya katakan bahwa Yabes ini dilahirkan oleh ibunya dengan penuh kesakitan sehingga dia diberi nama penderitaan, sehingga dia diberi nama kesakitan, dia diberi nama duka cita. Apakah ini berpengaruh kepada hidupnya? Saudara, betul. Ada bahasa Inggris yang berkata, what is a name? Apa artinya sebuah nama? Tetapi sesungguhnya nama itu punya arti. Aneh kalau ada orang tua yang memberi nama anaknya itu si badut misalnya. Kalau sebutan itu cerita lain. Tapi kalau dikasih nama si badut itu aneh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, nggak ada orang tua yang memberi namanya itu jelek-jelek. Pasti waktu begitu anaknya lahir atau sebelum anaknya lahir, dia sudah memikirkan nanti kalau anak saya laki-laki, saya kasih nama apa dia. Kalau anak saya perempuan, saya kasih nama apa dia. Nggak mau nama yang jelek-jelek, tukang berkelahi misalnya begitu. Nggak ada. Nggak ada yang memberi nama seperti itu. Pembohong, nggak ada yang orang tua yang memberi nama seperti itu. Saudara, tetapi rupanya ibunya Yabes ini karena sangat sakit waktu melahirkan Yabes, sehingga dia beri nama anaknya itu dengan nama yang artinya itu adalah sengsara, penderitaan, tekanan batin, duka cita, kira-kira seperti itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tadi saya katakan apakah ini berpengaruh? Biasanya berpengaruh. Biasanya berpengaruh. Saya pada waktu zaman Orde Baru dulu ya, ada yang namanya penataran P4 tipe Manggala. Kebetulan saya diminta untuk ikut penataran P4 tipe Manggala itu. Saudara, dan kebetulan ada seorang wanita yang juga ikut di dalam penataran itu. Saudara tahu namanya siapa? Namanya adalah Sri Sedih. Saya nggak berani tanya, kenapa sih ibu kok namanya Sri Sedih? Nggak berani, tetapi bisa diperkirakan. Ketika anak ini lahir, ibunya mungkin dalam kesedihan yang luar biasa. Berpengaruh tidak? Berpengaruh, saudara. Ibu ini tidak pernah ketawa, mukanya susah, kelihatannya murung terus, berpengaruh. Jadi kalau ada yang berkata, yang tadi saya katakan, apa sih artinya sebuah nama? Mungkin betul, tapi mungkin juga tidak. Karena saya pernah melihat orang yang diberi nama sedih, jadi sedih hatinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebab itu Yabes kira-kira dia diberi nama penderitaan, hidupnya itu senang atau tidak? Kira-kira itu yang saya maksud. Pasti tidak. Loh kok bisa bilang tidak? Buktinya dia minta Tuhan tolong dia, betul enggak? Kalau dia sudah senang, dia sudah susah, dia sudah kaya, dia jadi orang yang hebat, mungkin enggak ada ini yang namanya doa Yabes. Tetapi dia mungkin hidup di dalam penderitaan dan dia pikir sudah nasibku lah. Ibuku memberi nama aku aja Yabes yang artinya derita. Jadi kalau sekarang aku menderita sudah nasibku lah. Nah kita lihat
Apakah Yabes ini terus mau hidup di bawah nasib seperti itu? Apa dia ingin mengubah nasib itu? Kalau lihat di dalam doanya, dia ingin mengubah nasibnya. Betul tidak? Betul ya? Doanya kan berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Pasti dia kekurangan. Juga berkata, memperluas daerahku. Nanti kita belajar artinya memperluas daerah ini apa. Sebab dia bukan seorang raja. Kalau dia raja, mungkin raja perlu daerah yang lebih luas, jajahannya lebih luas. Mungkin seperti itu. Tapi Yabes ini bukan raja. Kok dia berkata memperluas daerahku, apa sih ini? Saudara, dan kiranya tanganmu menyertai aku. Dia minta penyertaan Tuhan, melindungi aku daripada malapetaka. Berarti mungkin dia banyak menghadapi malapetaka. Sekali berhubungan dengan nasibnya menurut dia. Sebab itu dia ingin mengubah nasibnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dan akhirnya Yabes berdoa kepada Allah. Kenapa dia berdoa? Karena dia bukan Yabes yang lemah walaupun namanya itu derita. Dia tidak mau hidup bergantung pada nasib. Oh ini sudah nasibku. Tidak. Tetapi dia bergantung kepada Allah. Allah siapa? Allah yang dia panggil namanya, yaitu Allah Israel. Saudara yang kekasihi dalam Tuhan. Dan ini membuat Yabes berdoa kepada Tuhan, kepada Allahnya, agar hidupnya menjadi lebih baik. Dari ayat 10 kita bisa melihat hal itu. Oke, sekarang tolong diklik. Kita melihat apa isi doa Yabes. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-10 tadi, ada 4 hal yang dia minta kepada Tuhan. Pertama, dia minta supaya Tuhan memberkati dirinya dengan berlimpah-limpah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia minta supaya Tuhan memperluas daerahnya. Agak aneh memang. Saudara jangan melihat dia bukan raja kok berdoa seperti itu ya. Kalau kita berbicara mengenai orang zaman dulu saudara, itu namanya mereka berdagang, itu bukan di daerahnya aja. Tapi berdagang sampai ke negeri-negeri lain. Makanya ada yang namanya jalur sutra. Jalur sutra itu dari mana sih? Yang disebut jalur sutra itu, yang belajar sejarah pasti tahu ini yang dimaksud dengan jalur sutra. Ada tidak yang ingat? Yang namanya jalur sutra itu dari mana? Dari atas utara ke selatan. Daerah mana itu? Ya saya sebut aja daerah yang dilewatinya. Dari timur terus ke bawah dan sampai ke negeri Cina. Saudara luar biasa, itu jalur sutra yang disebut dengan jalur sutra. Saudara, dengan kata lain, Yabes minta memperluas daerahnya ini waktu dia berusaha, jangan hanya di sekitar Israel, kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena waktu dia berusaha di sekitar Israel, dia merasa ruang lingkup usahanya itu sempit, sebab itu dia minta Tuhan memperluas daerahnya. Daerah di mana dia bisa berhasil kalau dia bisnis. Daerah di mana dia bisa berhasil kalau dia berdagang. Daerah di mana dia bisa berhasil kalau dia berusaha di tempat yang baru itu. Kalau zaman sekarang kaitannya dengan apa? Ya Tuhan kasih saya tanggung jawab yang lebih besar. Jangan saya hanya jadi karyawan biasa aja Tuhan. Oh izinkan saya menjadi karyawan yang lebih dari biasa. Naik promosi, lama-lama akan lebih besar. Daerah apanya? Tanggung jawabnya. Daerah apanya? Kewenangannya kalau zaman sekarang. Kira-kira seperti itu saudara. Jadi jangan bingung ya dengan istilah memperluas daerahnya ini. Saudara kalau menyertai diri sudah pastilah. Kalau kita disertai Tuhan, kemungkinan kita gagal itu kecil. Kecuali kita keluar dari penyertaan Tuhan. Tuhan sertai kita, tapi kita gak mau disertai Tuhan. Itu ceritanya lain lagi. Saudara,
ilustrasi yang dibawakan oleh seorang hamba Tuhan yang saya masih ingat. Ya, hamba Tuhan ini berkata begini, penyertaan Tuhan itu seperti seorang bapak menuntun anak kecilnya. Terus dituntun. Saudara, anak kecil ini merasa kok saya harus dituntun-tuntun sih. Kemudian dia selalu tarik tangannya supaya lepas dari genggaman bapaknya. Bapaknya pegang lagi. Anaknya berpikir kenapa harus dipegangin. Aku bisa jalan sendiri kok, dilepaskan lagi. Bisa jalan sendiri bisa. Tetapi tahu jalan tidak. Kira-kira kan begitu. Saudara, kita seperti anak kecil di dalam dunia ini di hadapan Tuhan. Kita bisa jalan sendiri, tapi kita tidak tahu di depan sana ada apa. Kita tidak tahu di depan sana akan terjadi apa. Sebab itu Tuhan pegang terus tangan kita. Dengan kata lain dia melindungi kita. Banyak orang yang seperti anak kecil itu. Lepaskan penyertaan Tuhan. Mau berjalan sendiri. Akibatnya tanggung sendiri. Saudara ya. Jadi kalau agak aneh kalau kita berdoa. Tuhan sertai hidupku tapi kita gak mau dipimpin Tuhan. Itu aneh. Kita doanya, Tuhan sertai aku, pimpin hidupku. Tapi gak mau tangannya dipegang Tuhan. Aneh. Saudara, kemudian yang keempat. Dia minta supaya dilindungi dari malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa dirinya. Saudara yang kekasih, ini isi doanya. Gak terlalu muluk-muluk. Doanya itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kehidupannya. Dan apakah Tuhan jawab? Tidak doanya. Kita melihat di dalam hal ini 2 Tawarikh 4 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Jawaban ini kira-kira menunjukkan bahwa Tuhan jawab tidak doanya. Tuhan jawab karena dia lebih dimuliakan. Artinya dia menjadi orang yang berhasil lebih dari saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya namanya mungkin bukan Yabes. Namanya mungkin bukan yang lain-lain. Mungkin yang baik-baik. Tetapi Tuhan berkata di dalam ayat 9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Kenapa? Tuhan jawab doanya di dalam ayat yang ke-10. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sekarang kita mau belajar. Tolong diklik. Mengapa Allah itu mengabulkan doa Yabes? Kenapa sih kok Allah itu mendengarkan? Nah, ada 6 hal ya. Banyak sebetulnya yang bisa kita gali. Tetapi hari ini kita hanya mau mendengar 6 hal saja. Yang pertama adalah Yabes tahu kepada siapa dia harus berdoa. Dia bukan berdoa kepada dewa Baal. Dia tidak berdoa kepada dewa Nasitoret. Dia tidak berdoa kepada dewa-dewa yang lain. Tetapi dia berdoa kepada Allah Israel. Saudara baca tadi di dalam ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel. Siapa sih Allah Israel itu? Saudara, Yabes adalah keturunannya Abraham. Sebab itu dia dengar bagaimana Tuhan mendengar doanya Abraham. Dia dengar kisah bagaimana Tuhan menolong kepada Ishak, kepada Yakub. Sebab itu dia percaya kepada Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub yang dikenal sebagai Allah Israel. Dia berdoa kepada Allah itu, bukan Allah yang lain. Saudara, sekarang sama tidak Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub seperti Allah yang kita sembah? Iya, sama. Kenapa? Karena sekarang kita menyembah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan ada Allah, ada Yesus Kristus. Tidak. Tidak ada 2 Allah atau 3 Allah. 1 Allah. Saudara, kalau saya bicara seperti ini mungkin saudara yang baru jadi orang percaya, jadi orang Kristen mungkin sedikit bingung. Kenapa
ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukankah itu 3 Allah? Tidak. 3 di dalam 1. 3 di dalam 1. Jadi bukan 3 Allah. Nah, Allahnya Abraham, Yakub, Allahnya Ishak, itu adalah Allah kita juga yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Waktu kita berdoa, berdoanya kepada siapa? Ya kepada Allah itu, bukan Allah yang lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, Yabes beriman kepada Allah. Dia bukan hanya sekedar tahu siapa Allah itu, Allah Israel itu. Betul dia tahu itu adalah Allahnya Abraham. Betul dia tahu itu adalah Allahnya Ishak dan Yakub. Tetapi siapa dia sesungguhnya? Yakub tahu. Dan dia beriman kepadanya. Jangan hanya sekedar tahu Yesus, saudara. Kita semua bisa tahu sejarahnya Yesus karena ada di dalam Alkitab. Dia dilahirkan di Bethlehem. Ini yang kadang-kadang membuat orang bingung. Bukankah yang dilahirkan itu adalah manusia? Betul. Tetapi jangan lupa, dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Sebab itu dia dilahirkan dari seorang manusia. Karena dia menjelma sebagai manusia. Kalau dia keluar dari batu, wow, kita nggak bisa percaya dia. Kalau dia keluar dari pohon muncul begitu, wow, iblis juga bisa berbuat seperti itu. Saudara yang dalam Tuhan, tetapi dia lahir dari manusia. Kita nggak bicara mengenai hal itu. Tetapi untuk menghilangkan kebingungan saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sehingga Yabes ini percaya sungguh-sungguh kepada Allah bahwa Allah itu adalah tempatnya berharap, bukan nasib seperti yang banyak dikatakan orang. Makanya di dalam dunia ini ada lagu ya nasib, kan begitu ya. Kenapa? Karena banyak orang yang berpikir kalau hal-hal yang menyakitkan, ya, diputus orang yang kita cintai misalnya, dicerai suami, ditinggal mati atau ditinggal meninggal. Ya nasib, tidak saudara, tidak. Ya. Itu memang bisa terjadi pada siapa saja. Belum tentu nasib kita jelek karena itu kita mengalami seperti itu. Belum tentu. Karena kita tidak tahu rencana Tuhan apa melalui peristiwa itu. Yang harus kita pegang Roma 8 ayat 28. Apa itu? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi siapa? Nah, saudara sudah tahu jawabnya. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita beriman sungguh-sungguh seperti Yabes kepada Allah Israel ini. Saudara, yang berikutnya adalah Yabes punya iman dan pengharapan bahwa masa depannya itu akan terwujud. Ini penting. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, 2 hal iman dan pengharapan ini harus ada di dalam diri kita. Saudara, kenapa? Saudara tahu Ibrani 11 ayat 1 itu berbicara tentang iman. Iman adalah segala sesuatu yang tidak kita lihat tetapi bukti dari segala sesuatu. Coba kita lihat aja ya. Kok rasanya nggak mantep kalau nggak dibaca ayat ini. Karena kita lagi bicara iman. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Lihat saudara, ada iman, ada pengharapan di dalamnya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yabes punya iman. Dia juga punya pengharapan bahwa masa depannya akan terwujud. Nah, dengan kata lain, kalau kita hanya punya iman saja tanpa pengharapan, atau sebaliknya, pengharapan tanpa iman, iman tanpa pengharapan, apakah itu ada gunanya? Tidak ada gunanya.
Kenapa? Gak bisa bekerja. Salah satu berdiri sendiri itu gak bisa bekerja. Saya bisa ambil ilustrasi dari gambar yang saya pasang di situ. Saudara lihat gambar ada mobil. Mobil ini mobil mewah loh. Gambar mobil itu. Tetapi saudara, mobil ini kalau nggak ada BBM, kalau nggak ada bensinnya, bisa nggak dia jalan? Nggak bisa ya. Walaupun mobil mewah sekalipun harganya katakanlah 10 miliar, mungkin lebih dari itu. Nggak bisa jalan, kecuali mobil listrik. Karena memang dia didesain bukan pakai bensin. Sebab itu saya gambar SBPU di situ, tempat pom bensin. Mobil ini kalau mau jalan, dia perlu bensin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan baru dia bisa jalan. Nah, kalau pengharapan itu hilang, akibatnya apa di dalam hidup kita sebagai orang percaya? Iman itu tidak bekerja mencapai apa yang diharapkan. Kalau pengharapan itu hilang. Jadi tidak boleh yang namanya pengharapan itu hilang. Tidak. Tidak boleh juga tidak beriman. Karena Yesus berkata, jadilah menurut imanmu. Kita harus beriman. Tetapi juga berpengharapan. Berpengharapan di mana? Dalam Yesus. Ini yang kita pegang di dalam hidup kita. Saudara yang dalam Tuhan, maka iman kita itu akan bekerja. Saudara, ini mungkin agak sedikit membingungkan seperti saudara membaca di dalam ayat yang mengatakan iman tanpa perbuatan kosong ya. Pernah kan baca itu? Bukan, itu iman tanpa perbuatan. Ini iman tanpa pengharapan. Beda ilustrasinya di sini. Nah kalau begitu apa hubungannya dengan iman tanpa perbuatan? Orang yang tidak punya pengharapan, dia tidak akan berbuat. Buat apa? Kan dia berpikir gitu ya. Hubungannya ke sana ya. Buat apa? Buat apa saya lakukan itu? Berarti dia nggak punya pengharapan. Artinya begitu. Artinya tidak ada perbuatan yang terjadi. Saudara yang dalam Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan. Yaitu yang ketiga. Yang keempat adalah Yabes dia berdoa sungguh-sungguh. Yabes dia berdoa sungguh-sungguh. Bukan sekedar formalitas. Oh, orang tuaku mengajar aku bahwa aku harus berdoa. Oh, guru sekolah mingguku dulu di sekolah minggu mengajar aku harus berdoa. Pendetaku mengajar aku harus berdoa. Bukan sekedar berdoa. Bukan, saudara. Karena doa yang kita naikkan itu bukan mantra. Kalau doa yang kita naikkan itu mantra, mungkin sekedar berdoa gak ada masalah. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mau kita berdoa dan punya pengharapan kepadanya. Kita beriman kepadanya. Contohnya siapa? Elia. Saudara kalau membaca di dalam Yakobus 5 ayat 17. Di sana dikatakan, coba kita lihat ya ayatnya. Yakobus 5 ayat 17. Iya sudah muncul. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tolong dipegang ini, diperhatikan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Kita itu siapa? Ya kita yang hidup sekarang ini, yang ada di dalam ruangan ini. Sama. Elia makan, ya kalau di Israel mungkin dia makan gandum. Kita makan nasi yang asalnya dari beras. Saudara, tapi artinya apa? Dia makan seperti manusia. Bukan makanannya itu batu, tidak. Atau makanannya itu beling, itu kuda lumping yang makan beling. Saudara, tidak, makanannya sama seperti manusia yang lain. Sama seperti saudara dan saya. Dia dilahirkan juga dari seorang wanita, seorang perempuan. Sama seperti saudara dan saya. Dia bukan dilahirkan dari gajah, tidak. Anak gajah kalau dia dilahirkan dari gajah. Tidak, dia manusia. Sama, Yabes sama. Kondisinya mungkin lebih buruk dari kondisi kita. Manusia biasa sama seperti kita.
Tetapi waktu mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 3,5 tahun hujan tidak turun. Kemarin di Tangerang nggak sampai 1 minggu hujan nggak turun. Baru sekitar 3-4 hari hujan nggak turun. Orang sudah merasa kepanasan. Biasanya hujan ini kok nggak hujan ini. Ya. Saudara, di Israel itu 3,5 tahun. Kenapa? Tuhan hukum mereka. Kenapa Tuhan hukum? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebab itu kita kalau berdoa harus seperti yang dicontohkan oleh Elia. Berdoa dalam iman, berdoa dalam pengharapan. Yang kelima, permohonan Yabes itu sesuai dengan kehendak Allah. Banyak orang yang punya permohonan kepada Tuhan tapi permohonannya ini tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan, istriku sudah tua Tuhan. Sakit-sakitan lagi Tuhan. Masa Tuhan gak kasihan sama saya? Kasih dong Tuhan istri lagi yang muda, yang cantik. Kira-kira Tuhan dengar gak doanya? Enggak lah. Tuhan tahu aku ini orang miskin. Tuhan tolong aku Tuhan. Aku mau pergi ke rumah judi itu Tuhan dengan modalku sekian. Aku pulang dari sana dengan keuntungan yang lebih besar karena Engkau menjawab doaku. Tuhan jawab tidak? Tidak. Kenapa Tuhan tidak jawab? Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga. Kalau permohonan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah, Allah pasti tidak jawab. Saya tidak berbicara mengenai cara Allah menjawab doa ya. Karena cara Allah menjawab doa itu ada hamba Tuhan yang mengajarkan ada 3 katanya. Itu betul. Apa? Yang pertama Tuhan berbicara tidak. Karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu betul. Yang kedua Allah menjawab dengan berkata tunggu. Karena Tuhan mau kita sabar. Tuhan mau uji iman kita. Sehingga dia bilang tunggu. Artinya apa? Waktu Tuhan bukan waktu kita. Ada waktunya nanti Tuhan jawab doa kita. Yang ketiga, Tuhan oke, langsung dijawab. Sebab itu kalau saudara lihat kok ada orang yang dijawab langsung, saya kok tidak. Cek dulu, sesuai tidak dengan kehendak Tuhan. Kalau sesuai, mungkin Tuhan mau kita bersabar di dalamnya. Saudara yang ke dalam Tuhan, sebab itu kalau kita berdoa, hendaklah kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Kalau kita baca di dalam Injil Matius 6 ayat 10, di situ kan ada doa Tuhan Yesus yang diajarkan kepada murid-muridnya. Waktu itu Yesus berkata berdoalah seperti ini. Dan salah satunya di dalam ayat yang ke-10 dari Injil Matius, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mungkin tidak. Jadi seperti di bumi A, di surga B. Mungkin tidak. Tidak mungkin karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang ke dalam Tuhan, sebab itu mari kalau kita minta kepada sesuatu kepada Tuhan, cari kehendak Tuhan. Itu yang paling penting. Saudara mau pindah kerja, jangan langsung pindah. Oh di sana gaji yang gede. Tapi Tuhan sebetulnya enggak suruh saudara pindah. Tapi saudara terpengaruh dengan gaji gede. Saudara pindah ke sana. Oh kalau aku pindah ke sana nasibku berubah. Nasib kita berubah atau tidak bukan karena pekerjaan. Tapi karena Tuhan. Saudara sebab itu tanya dulu kehendak Tuhan. Tuhan benar enggak aku ini harus pindah kerja? Tuhan benar enggak aku ini harus melakukan A, melakukan B, melakukan C? Bukan sudah lakukan baru paksa Tuhan ngikuti keinginan
kita. Banyak orang Kristen yang berdoa seperti itu, saudara. Itu yang keliru, itu yang salah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang keenam terakhir, bahwa di samping berdoa, Yabes juga berusaha. Dia tidak malas, dia tahu bahwa mengubah nasib itu bukan hanya dengan doa. Tapi dia harus berusaha. Ada tindakan yang dia lakukan. Saudara, kalau dia katakan memperluas daerahku, itu artinya dia harus berusaha. Bukan hanya berdoa. Saudara, jadi di dalam hidup ini kita perlu memperhatikan hal itu. Coba tolong dibuka di dalam Amsal 28. Ayat yang 19a saja kita baca. Amsal, ya. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Istilah saya. Siapa yang mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Saudara, kok tanah? Iyalah, zaman dulu kan orang mengenal memenuhi kebutuhan itu dengan cara agraris, menanam ya. Kalau sekarang punya pabrik, ya gak cocok ayat ini kalau dihubungkan dengan kalau kita bekerja di pabrik. Tapi kalau dulu orang belum kenal pabrik, orang belum kenal teknologi, yang tahu tanah dicangkuli, dikasih bibit, tumbuh, panen, makan. Taunya cuma itu dulu. Saudara yang dalam Tuhan, jadi di dalam hal ini, ayat ini menggambarkan, kalau kita malas, kita tidak bisa makan. Apalagi di dalam 2 Tesalonika ayat 2 Tesalonika 3 ayat 10, tolong ditampilkan. Ya. Yang bagian terakhir aja ya kita baca. Jika seorang tidak mau bekerja, jangan. Jika seorang itu malas, bisa makan gak dia? Tidak. Sebab itu saudara jangan takut gak ada makan. Yang penting kita kerja. Nanti Tuhan berkati. Itu urusan Tuhan. Urusan kita kerja. Ya. Saudara jangan pikir bahwa hal seperti ini hanya orang Kristen yang percaya seperti ini. Tidak loh. Kalau saudara lihat kenapa Jokowi bicara kerja. Kan gitu mutu kabinetnya kan. Karena dia yakin bahwa dengan bekerja nanti Allah akan memberkahi. Kurang lebih sama nggak sama ayat ini? Sama ya, saya nggak bilang Quran dengan ini sama ya, kebetulan sama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, artinya memang Tuhan mau kita itu bekerja, bukan menjadi orang yang malas. Saudara, sebab itu tolong diklik. Saat ini apa yang menjadi permohonan saudara kepada Tuhan? Yakin bahwa dia itu campur tangan, karena kuasanya tidak terbatas. Jangan menyerah dan jangan bergantung kepada nasib. Dia menjawab doa kita dan mari kita alami kuasa pertolongan di dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyikan pujian yang pernah kita nyanyikan. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh. Ya, kita refrainnya dulu ya. Memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu.
hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh dari Katakan berseru pada Dia. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri diriku. Percaya Yesus tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Inilah yang kami imani di dalam diri kami, Bapa. Kami belajar bahwa setiap masalah persoalan yang datang di dalam hidup ini, kami harus berseru kepadamu. Bukan sekedar berseru, tapi seruan kami harus didasarkan kepada iman dan pengharapan kepadamu. Tuhan tolong mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman, supaya jangan sekedar kami berdoa secara formalitas, tapi kami melakukannya dengan sungguh-sungguh di dalam hidup ini. Meteraikan firman yang sudah kami dengar, kami percaya Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu yang berkemenangan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.